Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat simulasi cara kerja suatu alat dengan menggunakan Inventor Studio. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita melakukan pengecekan atau menambahkan suatu constraint supaya komponen yang saling berhubungan, sebagai contoh misalnya puli, poros, kemudian roda gigi, mur, dan lain sebagainya yang saling berhubungan ini, jika dia bergerak, maka akan bergerak secara bersama-sama. Sebagai contoh misalnya, pada gambar ini, ketika puli saya putar, maka roda gigi akan ikut berputar. Yang kedua, ketika roda gigi ini saya putar, maka puli juga akan ikut berputar. Demikian juga dengan mur. Akan tetapi, jika pada mur ini belum berputar, maka kita harus melakukan pengikatan constraint pada mur ini terhadap komponen yang lain. Dengan cara kita pilih mur, kemudian kita masuk ke origin, kita pilih EGY plane pada mur, selanjutnya kita ikat terhadap shaft atau poros. Kita pilih shaft, kemudian origin, kita pilih EGY plane pada shaft. Selanjutnya kita lakukan pengikatan dengan cara kita pilih constraint, mate, kemudian kita pilih EGY plane pada shaft. Yang kedua kita ikat dengan EGY plane pada mur. Nah, seperti ini. Kemudian kita OK. Sekarang kita coba ketika roda gigi saya putar, maka mur sudah ikut berputar. Ini berarti sudah terjadi constraint. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama terhadap mur yang ada di belakang. Kita putar gambarnya, kemudian kita cek terlebih dahulu. Ini saya putar, berputar, tetapi mur tidak berputar. Berarti harus kita lakukan pengikatan atau constraint. Kita pilih mur, kemudian masuk ke origin, kita pilih EGY plane pada mur, selanjutnya kita ikat atau kita constraint dengan EGY plane pada shaft. Dengan cara kita pilih constraint, kita pilih mate EGY plane pada shaft, kita constraint dengan EGY plane pada mur. Kita OK. Sekarang ketika puli saya putar, maka mur sudah ikut berputar. Selanjutnya, kita akan membuat gerak pada alat ini. Untuk membuat gerakan pada alat ini, maka kita harus menambahkan constraint. Untuk gerakan putar, kita menggunakan constraint angle. Sedangkan untuk gerakan linear, kita menggunakan constraint mate atau insert. Di sini kita pilih shaft. Kemudian kita pilih EGY plane pada shaft. Ini akan kita constraint angle terhadap base
karena base ini sudah tergrounded, atau bisa juga kita pilih dengan housing karena housing sudah terconstrain dengan base. Kita pilih housing. Selanjutnya ke origin, kita pilih EGY plane pada housing. Seperti ini, kita lihat. Nah, ini di tengah-tengah. Selanjutnya kita constrain. Untuk mendapatkan gerak putar, kita pilih constrain angle. Ini kita pilih EGY plane pada housing sebagai grounded dengan EGY plane pada shaft. Selanjutnya kita OK. Gerak kerjanya yang kita harapkan adalah ketika ada driver yang menggerakkan puli, maka roda gigi ini akan ikut berputar. Sekarang kita coba, ini saya putar, maka sudah tidak bisa, berarti sudah terjadi constraint angle. Selanjutnya kita melakukan beberapa pengaturan. Yang pertama, kita pilih view, kemudian kita shadow atau kita buat bayangan. Nah, ini sudah muncul bayangannya. Selanjutnya bisa kita buat reflection. Ini kita centang kalau ada refleksinya atau tanpa reflection. Berikutnya kita ground plane atau kita buat ground bawah. Ini background bawah. Ini kita centang, nah akan muncul background bawah. Kita lakukan penyetingan. Untuk background bawah ini kita setting tanpa grid, kemudian menggunakan plain color, kemudian kita OK. Untuk proyeksi, kita pilih proyeksi perspektif. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita pilih tab environment di sini. Kemudian kita pilih Inventor Studio. Nah, ini Inventor Studio sudah membuka. Selanjutnya kita aktifkan animation timeline-nya. Oke. Kita lakukan pengaturan, animation option-nya kita klik. Nah, di sini durasinya kita pilih 30 detik. Kita isi 30 detik. Dengan pembagiannya adalah 20% pertama itu percepatan, kemudian 60% berikutnya adalah konstan, dan 20% terakhir ini adalah perlambatan. Selanjutnya kita OK. Selanjutnya kita pilih constraint yang sudah kita buat tadi. Kita pilih di shaft ini. Nah, di sini ada constraint angle, kita klik. Selanjutnya kita klik kanan. Kita pilih animate constraint. Di sini ada beberapa pengaturan. Yang pertama, durasinya kita pilih 30 detik, kemudian perputarannya 720 derajat. Akselerasinya 20% pertama itu percepatan, 60% berikutnya adalah konstan, dan 20% terakhir adalah perlambatan. Selanjutnya kita OK.
Kita simulasikan cara kerja alatnya. Nah, ini alat sudah menunjukkan cara kerjanya, yaitu berputar. Ini selama 30 detik. Selanjutnya, ini kita posisikan pada perspektif. Selanjutnya kita akan mengatur kamera. Kita atur kamera. Di sini kita pilih kamera. Kita klik, kemudian klik kanan. Kita pilih create camera from view. Nah, posisi kameranya di sini. Selanjutnya kita dapatkan kamera 1. Kita klik, kemudian kita klik kanan. Kita pilih animate kamera. Di sini muncul kamera 1. Kemudian durasinya kita tentukan. Durasi untuk kamera kita tentukan 30 detik. Selanjutnya turntable-nya, yaitu action-nya berputar. Kemudian aksesnya kita pilih Y origin. Kita harapkan ini berputar selama 3 kali. 3 kali. Durasinya 30 detik. Untuk akselerasi gerakan kamera, ini kita buat constant speed. Selanjutnya kita OK. Kemudian kita coba simulasikan dengan cara current view-nya kita ganti dengan kamera 1. Seperti ini. Kemudian kita mulai simulasikan. Kita melakukan beberapa pengaturan. Kita lakukan beberapa pengaturan terhadap kamera ini. Kita atur bahwa kamera akan mulai berputar 40 detik setelah cara kerja alat melakukan simulasi. Seperti ini. Jadi nanti alat akan bekerja terlebih dahulu. Selanjutnya kamera 40 detik berikutnya baru kamera yang mulai bergerak. Di akhir pun demikian, kita lakukan penyetelan 2 detik atau kita buat di 3 detik menjelang berakhir, ini kamera sudah berhenti. Sehingga nanti 3 detik yang terakhir itu cara kerja alat akan menunjukkan cara kerjanya. Kita coba, kita simulasikan lagi. Ini alat kemudian berputar kamera.
Kita ulang simulasinya. Jadi 40 detik pertama ini alat melakukan gerak putar. Kemudian bersama-sama dengan kamera ikut berputar menunjukkan komponen-komponen pada alat itu. Menjelang 3 detik terakhir, ini kamera berhenti, alat menunjukkan cara kerjanya. Demikianlah pembuatan simulasi cara kerja alat berupa belt drive. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.